Puluhan warga di Karawang, Jawa Barat Minggu pagi memprotes tercemarnya air untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan sawah di Bendungan Barugbu, Karawang, Jawa Barat. 3 karyawan pabrik pengolahan kulit di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tewas tenggelam di kolam limbah pabrik. Warga menduga sungai telah tercemar limbah pabrik. Apakah kalian pernah mendengar soal SDGs? SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan dari salah satu SDGs, yakni nomor 12, membahas tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDG ini menekankan tentang memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Artinya, pola konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan banyak sekali masalah, seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan sebagainya. Dalam mendukung SDG ke-12 ini, kita sebagai konsumen tentunya harus bijak dalam menggunakan energi dan memilah produk yang kita pakai. Tapi, kita sebagai konsumen bukan satu-satunya yang harus ikut berperan dalam hal ini. Kalian tahu nggak? Kalau produk-produk yang kalian konsumsi ataupun gunakan, sekarang ini, baik pakaian yang kalian pakai seperti fast fashion ataupun barang lainnya, itu tuh berasal dari industri produksi yang kebanyakan gak ramah lingkungan. Apa saja sih ciri produksi yang tidak bertanggung jawab itu? Biasanya, proses produksinya akan menghasilkan polusi yang tinggi, menggunakan SDA yang tidak dapat diperbarui dengan eksploitasi yang berlebihan. Dan yang paling jelas adalah biasanya produksi ini menghasilkan limbah yang tidak didaur ulang dan dibuang begitu saja. Padahal bahayanya banyak banget loh. Limbah ini bisa sampai mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut data statistik, dinyatakan di Nusa Tenggara Barat menjadi penyumbang limbah B3 terbanyak di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat didukung dengan adanya fakta bahwa di Nusa Tenggara Barat terdapat aktivitas pertambangan. Hal ini juga dapat dilihat pada tahun 2021, limbah B3 sendiri banyak dihasilkan dari manufaktur, prasarana, agroindustri, serta pertambangan energi dan migas. Tapi sebenarnya, ada nggak sih cara untuk mengatasi permasalahan produksi yang tidak bertanggung jawab ini? Jadi ditemukan bahwa permasalahan industri produksi ini berasal dari prinsip ekonomi linear yang ternyata masih banyak dipakai oleh banyak perusahaan. Ekonomi linear ini memiliki prinsip ambil, buat, dan buang, di mana hal inilah yang sangat merugikan bagi lingkungan karena eksploitasi sumber daya yang berlebih diikuti dengan produksi limbah yang tidak sedikit. Maka, salah satu solusi atas permasalahan ini adalah transisi menuju ekonomi sirkular. Nah, ekonomi sirkular sendiri itu apa sih? Jadi, ekonomi sirkular ini menekankan pada pengurangan limbah dan pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya melalui siklus tertutup. Maksudnya adalah, dengan pemanfaatan yang optimal ini, berbagai bahan dan sumber daya itu bisa dipertahankan dan digunakan dalam siklus yang dibuat selama mungkin. Tentunya, biar nggak boros dan tetap optimal. Ekonomi sirkular ini banyak banget loh manfaatnya, terutama dalam pengurangan dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya, terutama yang tidak terbarukan. Oh ya, kalian tahu Pustafer? Pustafer pada tahun 2014 sempat mengadakan talk show mengenai ekonomi sirkular ini loh. Di sana, Pustafer menyiapkan enabling condition, penerapan standar lingkungan hidup dan juga kehutanan untuk mendorong efisiensi sumber daya demi ekonomi yang berkelanjutan. Gimana? Sampai sini, udah paham kan pentingnya ekonomi sirkular yang juga mendukung SDG 12 ini? Ternyata banyak banget loh perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Pada contohnya, Tempo, pada tahun 2022, Tempo mengadakan Tempo Sirkular Ekonomi Awards 2022 bagi 15 perusahaan besar di Indonesia. Nah, salah satunya adalah PT Ajinomoto Indonesia. Nah, yang kedua ada startup PT Kanza, nah, Hijau Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga UMKM yang berasal dari Rorokenes Indonesia. Nah, keren-keren banget kan untuk 3 perusahaan tersebut. Nah, selain ekonomi sirkular, apalagi sih yang bisa dilakukan produsen untuk mendukung SDG 12 ini? Karena kita udah bahas mengenai limbah, jadi apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Menurut Pena.id, terdapat 6 langkah sebagai mekanisme pengelolaan limbah B3. Yang pertama, ada pengurangan dan pemilahan. Langkah kedua, ada penyimpanan. Kemudian ada pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan yang terakhir adalah penimbunan. 6 solusi untuk melakukan perubahan berkelanjutan yang didasari dengan produksi yang bertanggung jawab. Jadi pertama-tama kita dapat melakukan integrasi prinsip keberlanjutan dalam desain produksi. Yang kedua, kita dapat melakukan peralihan ke energi bersih dan teknologi hijau. Ketiga, kita dapat melakukan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Keempat, kita dapat melakukan penerapan ekonomi secara sirkular. Kelima, melakukan transparansi dan juga akuntabilitas. Dan keenam, kolaborasi secara multi pihak. Sebagai konsumen, kita harus melakukan hal-hal dalam mendukung SDGs 12 ini, seperti menghemat energi, melakukan 3R, dan sebagainya. Tapi ingat, usaha kita sebagai konsumen aja nggak cukup kalau nggak dibarengi dengan usaha dari para produsen juga. Karena produsen berperan besar dalam hal ini. Jadi gimana? Sudah paham kan kenapa masalah yang diangkat oleh SDG 12 ini sangat penting? Kalau nggak segera diatasi, dampaknya cepat atau lambat akan menghampiri kita dengan efek jangka panjang. Maka dari itu, kami menyuarakan perubahan berkelanjutan Melalui Energi sirkular Dan juga efisiensi energi.